Surhati Mursid MM, IAIN Pekalongan. Dalam versi Inggrisnya adalah tulisannya Davis tahun 1990 dan tulisannya James O'Brien tahun 2004 yang diterbitkan oleh Prentice Hall, Management Information System. Jadi ini diterjemahkan dari kosakata Management Information Systems. Kemudian ada yang menulis dalam bentuk bahasa Indonesia, diantaranya adalah Fahri Husein dan Cahyono tahun 2001, Sistem Informasi Manajemen yang diterbitkan oleh Badan Penerbit STIE Wiwaha Yogyakarta. Kemudian ada Zulkifli Amsyah tahun 1997, Manajemen Sistem Informasi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Kami sendiri menulis buku Sistem Informasi Manajemen yang diterbitkan oleh penerbit Khairunisa Tegal. Jadi dalam versi Indonesia sendiri ada dua buah kosakata, yaitu Sistem Informasi Manajemen dan Manajemen Sistem Informasi. Padahal kedua kosakata tersebut berbeda makna. Kalau Sistem Informasi Manajemen itu mempelajari sistem informasi pada suatu manajemen. Manajemen sebagai sebuah ilmu, dipelajari sistem informasinya. Tetapi kalau manajemen sistem informasi, maka hanya mempelajari bagaimana mengelola sistem informasi. Sehingga hal ini ketika memilih kosakata harus diperhatikan, perlu hati-hati. Kami sendiri lebih memilih kosakata sistem informasi manajemen karena ittiba terhadap guru-guru kami ketika belajar di S2 Manajemen dan Bisnis IPB. Dan tentunya sistem informasi manajemen, istilah ini lebih luas maknanya, lebih holistik. Kita lanjutkan kepada pembahasan karakteristik dan konsep dasar sistem informasi. Yang pertama, kita akan pelajari tentang sistem. Sistem ini didefinisikan oleh beberapa ahli. Definisi pertama, sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Definisi kedua, sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Ada beberapa keyword, kata kunci dalam dua definisi tersebut. Di antaranya adalah elemen, saling mempengaruhi, tujuan, jaringan kerja, kemudian saling berhubungan. Ada suatu teori yang sangat menarik. Teori ini adalah sintesa dari disertasi kami ketika kuliah S3 di Unsud Purwokerto. An idea that is not compatible with the prevalent values and norms of a social system will not be adopted as rapidly as an innovation that is compatible. The adoption of an incompatible innovation often requires the prior adoption of a new value system. Jadi inovasi akan mudah diterima masyarakat jika kompatibel terhadap nilai dan normanya. Ketika inovasi yang inkompatibel didifusikan pada konsumen, maka prioritasnya adalah terjadinya adopsi sistem nilai yang baru. Sintesa teori ini juga kami bukukan dalam sebuah tulisan menanamkan nilai inovasi berbasis syariah untuk meningkatkan kinerja pemasaran produk baru di industri keuangan mikrosyariah yang diterbitkan oleh Khairunisa Tegal. Nanti akan kami share link Google Book-nya.
Teori ini sangat relevan dengan apa yang terjadi pada saat ini. Artinya begini. Jadi ada sebuah inovasi akan ditanamkan di Indonesia misalnya. Ternyata inovasi tersebut adalah kompatibel. Maka akan cepat diadopsi. Tetapi jika inovasi tersebut adalah inkompatibel, ditolak, maka sebenarnya ada sistem nilai yang sedang ditanamkan di Indonesia. Ada sistem nilai baru yang sedang ditanamkan di Indonesia. Jadi contohnya begini. Di Indonesia ternyata Android itu sudah familiar. Maka inovasi yang ditanamkan lewat Android itu akan kompatibel. Inovasi yang ditanamkan melalui ponsel akan kompatibel misalnya. Tetapi setelah berhasil ditanamkan, diadopsi, ternyata praktek aplikasi inovasinya itu misalnya banyak yang menolak, norma dan nilai masyarakat itu menolak. Itu artinya ada sistem nilai baru yang sedang ditanamkan, diadopsi, didifusikan di negara Indonesia. Ini teori untuk penjelasan yang terjadi saat ini. Dari definisi sistem tersebut, maka ada beberapa karakteristik sistem. Yang pertama adalah komponen, yang kedua adalah batas sistem, kemudian lingkungan luar, interface, input, proses, output, dan tujuan. Sistem sendiri diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Kalau di sini ada 8, karena ada 4 klasifikasi dengan yang saling berlawanan atau bertolak belakang. Yang pertama adalah sistem abstrak, itu berbeda, berlawanan dengan sistem fisik. Sistem abstrak adalah sistem yang tidak tampak secara fisik, karena hanya atau misalnya berupa pemikiran, ide-ide, dan sebagainya. Contoh sistem abstrak adalah sistem teologi, sistem madhab, yang merupakan suatu sistem yang menggambarkan sebuah ijtihad. Kemudian sistem teologi, sistem yang menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan. Itu adalah contoh sistem abstrak. Sedangkan sistem fisik adalah sistem yang tampak secara fisik. Contohnya adalah sistem komputer yang dipandang dari hardware-nya. Kemudian sistem produksi. Kemudian sistem pendidikan, dalam hal ini adalah sarana dan prasarana. Itu tentang sistem abstrak dan sistem fisik. Jadi sekali lagi, sistem abstrak adalah sistem yang tidak tampak secara fisik. Misalnya berupa pemikiran, ide, dan sebagainya. Contoh lain yang belum kita sebutkan sistem abstrak adalah manusia sendiri. Kalau kita berbicara manusia itu adalah makhluk yang unik, memiliki sistem abstrak dan sistem fisik. Kalau kita belajar di sekolah menengah dulu, kita sering menjumpai sistem jaringan manusia. Misalnya adalah
sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem pengeluaran, dan sebagainya. Itu sistem fisik pada manusia. Tetapi manusia juga ternyata punya sistem abstrak. Kita kenal contohnya adalah roh pada manusia, sifat pada manusia. Itu adalah sistem abstrak yang ada pada manusia. Jadi manusia itu terdiri dari sistem abstrak dan sistem fisik. Ini kalau dipandang dari kacamata sistem. Kita tadi membicarakan tentang sistem abstrak manusia, contohnya adalah roh. Karena ini di IAIN, kami mengutip statement dari seorang imam, Imam Subki. Beliau pernah berpendapat bahwa roh manusia itu terbagi menjadi roh yaqadhah dan roh yaqadhah dan ruhul hayah. Ruhul yaqadhah dan ruhul hayah. Ini sistem, kita bicara sistem abstrak pada manusia. Ruhul yaqadhah adalah roh yang ada manusia yang menyebabkan manusia itu bangun atau tidur, pingsan atau sadar. Ruhul yaqadhah. Kemudian ada ruhul hayah. Ruhul hayah adalah yang menyebabkan manusia hidup atau mati. Itu ruhul yaqadhah. Awalnya ketika saya membaca pendapat Imam Subki tersebut memang agak tidak percaya. Kemudian ketika membuktikan dalam pengalaman spiritual, kalau diibaratkan begini. Ruhul yaqadhah pada manusia itu adalah roh yang menyebabkan manusia itu sadar atau pingsan, tidur atau bangun. Saya pernah bermimpi ketemu dengan mertua saya yang sedang beribadah haji. Sedang beribadah haji di Mekah. Malamnya saya bermimpi bertemu beliau. Beliau datang ke rumah saya. Dan ternyata pada saat itu juga ada kabar keesokan harinya bahwa mertua saya di Mekah itu keadaannya pingsan selepas selesai melempar jumroh. Ini saya simpulkan dari pengalaman spiritual. Jadi ruhul yaqadhah itu roh ketika manusia tidur, kemudian ketika rohnya beraktivitas, sementara fisik manusianya tidur, maka yang beraktivitas adalah ruhul yaqadhah. Artinya ketika manusia bermimpi, walaupun mimpi ini sendiri tanda kutip ya, istilah yang belum bisa didefinisikan secara clear mimpi itu sendiri. Ketika ruhul yaqadhah keluar kemudian beraktivitas, maka didefinisikan sebagai mimpi. Padahal itu adalah aktivitas dari ruhul yaqadhah. Itu yang saya simpulkan dari teorinya Imam As-Subki. Ruhul yaqadhah. Dan memang ada orang yang bisa mengenal ruhul yaqadhah, maka bisa mengendalikan mimpinya. Itu definisi mimpi yang sementara kami simpulkan dari ruhul yaqadhah dan ruhul hayah. Tetapi ketika ruhul hayah seseorang keluar, maka fisiknya menjadi mati. Itu yang disebut dengan mati. Kita lanjutkan klasifikasi sistem yang kedua adalah sistem natural dan sistem buatan.
Sistem natural atau sistem alamiah adalah sistem yang terjadi dari proses-proses alam. Contohnya adalah sistem geologi, sistem biologi, sistem fisiologi, sistem geodesi, dan sebagainya. Sedangkan sistem buatan manusia adalah sistem yang dirancang atau didesain oleh manusia. Contohnya adalah sistem informasi dan teknologi. Sebenarnya mata kuliah SIM ini nanti akan didominasi oleh Human Made System. Kemudian definisi yang berikutnya adalah sistem deterministik dan sistem probabilitas. Sistem probabilistik. Sistem deterministik adalah sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang dapat diramalkan. Interaksi antar elemen-elemen dapat dideteksi sehingga outputnya juga dapat diramalkan. Contohnya adalah sistem komputer. Sedangkan sistem probabilistik adalah sistem yang tidak bisa diramalkan. Contohnya adalah sistem manusia. Jadi manusia itu kalau dipandang dari deterministik dan probabilistik termasuk sistem probabilistik. Kita tidak tahu kapan kita mati, kapan kita sakit, dan sebagainya. Itu adalah sistem manusia. Sistem manusia memang unik. Kita akan bercerita lagi bahwa keunikan sistem manusia gara-gara adanya roh itu, maka manusia menjadi sistem yang unik. Jadi secara tidak langsung sebenarnya kita sedang mempelajari aliran sistem. Dalam aliran sistem, apa yang terjadi pada saat ini kita berada pada sebuah sistem. Jadi kenapa diantara hikmah roh kita dicabut? Ketika manusia mati, rohnya dicabut. Tetapi ketika jasadnya dikubur, sebenarnya rohnya adalah dikembalikan lagi ke dalam jasad untuk ditanya oleh malaikat. Ini dari sisi agama, ya, karena kita di IAIN Pekalongan, maka kita belajar sudut pandang atau perspektif agama. Di antara hikmah roh dicabut ketika manusia akan dikubur, yang pertama adalah agar jasadnya mau dikubur dalam rata-rata ukurannya 1x2 meter persegi. Coba kalau mau dikubur tapi rohnya masih ada, pasti tidak ada manusia yang mau. Yang kedua adalah agar tidak kaget. Agar tidak kaget. Tidak kaget di alam barzah. Itu hikmah roh dicabut. Kita lanjutkan klasifikasi sistem yang berikutnya adalah sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungan luar. Contohnya adalah sistem pendidikan pada pondok pesantren. Sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan atau dipengaruhi oleh lingkungan luarnya. Contohnya adalah sistem pendidikan di IAIN Pekalongan. Artinya kalau di kampus kita ini termasuk open system, sistem terbuka. Sistem pendidikannya berjalan ketika jam kerja. Kemudian ketika di luar jam kerja, maka manusianya atau dosennya, mahasiswanya, pegawainya kembali lagi ke lingkungan masyarakatnya, lingkungan kos-kosannya, lingkungan kontrakannya, dan sebagainya. Sehingga
terbuka kemungkinan akan berkomunikasi, berinteraksi sosial, terbuka dengan masyarakat sekitar. Sedangkan sistem pendidikan pesantren itu lebih cenderung ke sistem tertutup, karena tidak berinteraksi dengan lingkungan masyarakat luarnya. Itu klasifikasi sistem. Berikutnya kita akan mempelajari sistem komputer. Sistem komputer sendiri adalah contoh dari human-made system, sistem buatan manusia. Dalam sistem komputer sendiri ada yang disebut dengan software dan hardware. Software ada sistem software, kemudian ada aplikasi software, application software. Jadi di sistem komputer sendiri ada hal yang abstrak, ada hal yang fisik. Software sendiri adalah sistem abstrak, hardware itu sistem fisik. Dulu ketika kita ditanya apa itu komputer, atau kita suruh memegang yang disebut komputer, mungkin ada yang memegang screen-nya, mungkin ada yang memegang keyboard-nya, padahal itu bagian dari komputer. Dan komputer sendiri adalah sebuah sistem, dan sistem biasanya memiliki komponen. Ada komponen yang soft, ada komponen yang hard. Jadi sistem komputer itu kompleks. Ketika kita punya hardware-nya, misalnya screen, keyboard, monitor, printer, mouse, plotter, scanner, tapi belum diinstal dengan software, baik sistem software atau application software, tentunya tidak akan tidak bisa berjalan sistem komputer. Jadi urutan dari sistem komputer yang kita gunakan sekarang ini, yang pertama adalah diinstal OS-nya. Apakah memakai Windows atau Linux dan sebagainya. Setelah OS diinstal, baru aplikasinya. Microsoft Word, kemudian Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, itu paket aplikasi dari Microsoft. Kemudian ada aplikasi SPSS, ada aplikasi PLS, Smart PLS, Amos, dan sebagainya. Itu sebagai aplikasi software. Kemudian di balik software hardware ada juga yang disebut dengan brainware. Brainware inilah yang menduduki posisi penting dalam mendesain sebuah sistem komputer. Brainware ini ada yang kita kenal dengan database, administrator, sistem analis, programmer, dan operator. Hubungan antara hardware, software, brainware dalam sebuah lingkaran ditampakkan sebagai berikut. Setelah kita membahas tentang sistem, kita bahas tentang informasi. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau yang akan datang. Ciri-cirinya adalah aktual, tepat waktu, relevan, konsisten, dan penyajian dalam bentuk yang sederhana. Jenisnya sendiri ada informasi yang formal dan informasi yang informal. Nah, ini yang kita kutip tadi, Davis, Gordon B. Davis, dalam Management Information System mendefinisikan informasi sebagai data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Sedangkan Burch mendefinisikan informasi sebagai hasil pembentukan, penyusunan, pengorganisasian atau pengubahan data yang menambah tingkat pengetahuan. Ada keyword dalam hal ini bahwa informasi terbentuk oleh data
data. Data dalam KBBI didefinisikan sebagai keterangan yang benar dan nyata. Pengumpulan untuk memperoleh keterangan tentang kehidupan, misalnya petani. Keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian atau analisis atau kesimpulan. Nah, data itu bersifat objektif, sangat bergantung bagi penerimanya. Data sendiri dalam pembagiannya, dalam penelitian kita akan mengenal data kualitatif dan data kuantitatif. Kemudian ada data primer, ada data sekunder. Itu yang nanti akan kita kenal dalam penulisan skripsi misalnya. Data kualitatif adalah data yang tidak berupa angka, tetapi berupa bisa opini, fakta di lapangan, interview, wawancara, dan sebagainya. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka. Kemudian data sekunder dan data primer. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung oleh responden, misalnya dari hasil kuesioner. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat dari data-data perusahaan, misalnya data neraca keuangan, data laporan keuangan, dan sebagainya. Itu data sekunder. Data-data yang terkumpul secara sistematis disebut dengan database. Nah, informasi ini adalah hasil dari data-data, kemudian database. Sedangkan sistem informasi sendiri adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Itu definisi dari sistem informasi. Secara ringkas, konsep dasar dari informasi, sistem informasi ini ditampilkan pada slide berikut. Jadi ada jenis informasi, ada ciri-ciri informasi. Sedangkan fungsi informasi sendiri adalah meningkatkan pengetahuan bagi si pemakai, mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan pemakai, menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari sesuatu hal. Nah, ini ringkasan dari data dan database. Nanti lebih lengkap ada dalam tulisan Sistem Informasi Manajemen yang diterbitkan oleh Khairunisa, ditulis oleh Dr. Mansur Hadi Mursid. Demikian pertemuan pertama, kita akan lanjut.